Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nopel Bumi Manusia. Saya Meisa Depalsa. Saya Rahma Yuliane. Saya Randy Alpariki. Saya Fatir. Hal yang menarik dari novel ini adalah yang pertama, konteks sejarah dan sosial menggambarkan Indonesia pada masa kolonial Belanda, menyoroti ketidakadilan sosial dan perbedaan kelas yang terjadi di Hindia Belanda. Yang kedua, tokoh utama yang kuat bernama Minke dengan mempunyai pendidikan dan berpikiran maju. Beliau merupakan warga pribumi. Yang ketiga, perjuangan identitas baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Yang keempat, kisah cinta yang tragis, hubungan Minke dan Annelies. Yang kelima, gaya bahasa dan narasi. Yang keenam, pesan kemanusiaan. Yang terakhir, penggambaran karakter perempuan. Yang disampaikan dalam novel ini, satu, kolonialisme kolonial. Dua, perjuangan idealisme dan nasionalisme. Tiga, peran dan bangsa perempuan. Empat, konflik budaya dan ras. Lima, pentingnya pendidikan. Enam, bukti terhadap feodalisme pribumi. Tujuh, humanisme dan kemanusiaan. Struktur dalam novel ini yaitu yang pertama, orientasi. Pada awal novel memperkenalkan tokoh utama, Minke, seorang pribumi Jawa yang bersekolah di HBS, Horege Burger School di Surabaya. Latar, waktu, dan tempat, serta kondisi sosial politik Hindia Belanda pada abad ke-19 juga diperkenalkan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Minke bertemu dengan Annelies, putri dari seorang nyai bernama Nyai Antosoro. Minke mulai mengenal lebih dalam keluarga Annelies yang penuh intrik sosial dan diskriminasi. Yang ketiga, menuju konflik. Konflik mulai muncul ketika status hukum Annelies sebagai anak dari seorang nyai atau istri simpanan tanpa ikatan hukum dipertanyakan. Minke harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang ketidakadilan hukum kolonial yang merugikan pribumi. Penyesuaian. Minke berusaha memperjuangkan hak Annelies melalui jalur hukum. Namun, ia terus-menerus menghadapi berbagai rintangan dan penolakan dari sistem hukum kolonial yang didiskriminatif. Untuk resolusi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi Minke tidak berhasil mempertahankan hak Annelies. Annelies dipaksa untuk pergi ke Belanda, sebuah keputusan yang tidak bisa diterima oleh sistem hukum yang tidak berpihak pada pribumi. Untuk yang terakhir yaitu untuk Koda, novel ini diakhiri dengan Minke yang merenungi perjuangannya dan menyadari kekejaman sistem kolonial yang menghancurkan kehidupan orang yang ia cintai. Koda ini menutup kisah dengan pesan yang kuat, perlawanan terhadap ketidakadilan dan perjuangan identitas dan martabat manusia. Sekian analisis novel Sejarah Bumi Manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.